Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astri Nurjijah, NPM D2 19 011541, kelas akuntansi C dari program studi akuntansi STIS 11 April Sumedang. Di sini saya akan memaparkan sedikit pembahasan materi, yaitu bentuk-bentuk resiko dan ketidakpastian. Sumber bahasan yang akan saya bahas terdiri dari pengertian resiko, bentuk-bentuk resiko, kemudian sumber-sumber resiko, hubungan antara resiko dan hasil, kemudian meminimalkan resiko, dan yang terakhir menangani resiko. Pembahasan pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian dari resiko. Resiko adalah bahaya, akibat, atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Resiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan, ketidakpastian di mana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian. Ketidakpastian dan peluang kerugian ini dapat disebabkan oleh beberapa macam hal. Hal-hal yang dapat menimbulkan ketidakpastian antara lain ketidakpastian ekonomis, ketidakpastian yang berkaitan dengan alam, ketidakpastian terjadinya perang, pembunuhan, pencurian, dan sebagainya. Untuk pembahasan yang kedua yaitu bentuk-bentuk resiko. Resiko dibagi menjadi 3 macam, yaitu resiko murni, resiko spekulatif, dan resiko individu. Untuk resiko murni yaitu resiko yang menyebabkan kerugian dan tidak mungkin menimbulkan keuntungan. Risiko murni terjadi karena ketidaksengajaan dan tidak dapat dicegah. Untuk risiko spekulatif yaitu risiko yang diambil secara sengaja atau sadar oleh seorang wirausaha dan memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu keuntungan dan kerugian. Risiko ini adalah kebalikan dari risiko murni. Kemudian yang ketiga yaitu risiko individu. Risiko individu adalah berbagai macam kemungkinan yang terjadi di kehidupan sehari-hari yang dapat mempengaruhi kapasitas finansial seseorang, harta kekayaannya, maupun risiko tanggung jawab. Yang ketiga adalah risiko pasar. Risiko pasar adalah fluktuasi pasar secara keseluruhan yang mempengaruhi return investasi yang terlihat dari perubahan indeks pasar, yaitu faktor ekonomi, politik, kerusakan, dan lain-lain. Contohnya, isu kesehatan seorang presiden kemudian memberikan fluktuasi nilai dari rupiah terhadap dolar yang kemudian naik. Anda tidak perlu panik dan langsung mencarikan dana investasi saat menghadapi fluktuasi pasar, sebab penurunan atau peningkatan aset seperti ini tidak terjadi secara terus-menerus. Yang keempat, itu resiko inflasi, merupakan penurunan daya beli akan membuat investor meminta kenaikan return atau investasi. Risiko ini berpotensi yang merugikan daya beli masyarakat terhadap investasi dikarenakan adanya kenaikan rata-rata dari harga konsumsi. Risiko yang diambil oleh investor saat memegang uang tunai atau berinvestasi dalam aset yang tidak terkait dengan inflasi. Risikonya adalah bahwa nilai tunai akan berkurang oleh inflasi. Contohnya, jika seorang investor memegang 40% dari portofolio tunai senilai 10 juta, dari inflasi berjalan pada 5%, nilai tunai portofolio akan kehilangan 2 juta per tahun karena inflasi. Yang kelima yaitu risiko likuiditas, merupakan kecepatan atau volume sekuritas diperdagangkan di pasar sekunder. Misalnya, jika suatu pihak tidak dapat membayar kewajibannya yang jatuh tempo secara tunai, meskipun jika pihak tersebut memiliki aset yang cukup bernilai untuk melunasi kewajibannya, tetapi ketika aset tersebut tidak bisa dikonversikan segera menjadi uang tunai, maka aset tersebut dikatakan tidak likuid. Yang keenam itu risiko mata uang, merupakan perubahan mata uang suatu negara dengan negara lain. Contohnya, investor ingin menanamkan investasi yang mengharuskannya menggunakan mata uang dolar. Di saat yang sama, kurs rupiah tersebut dolar lemah, sehingga investor harus mengeluarkan rupiah dengan jumlah yang sangat banyak daripada ketika nilai rupiah menguat. Oleh sebab itu, menguatnya dolar terhadap rupiah itu bisa memberikan kerugian. Yang ketujuh, yaitu resiko negara, merupakan kondisi perpolitikan suatu negara. Dari sini juga masih ada kaitan dengan perubahan perundang-undangan yang membuat pendapatan menurun. Bahkan tidak mungkin jika investasi yang sudah ditanam akhirnya hilang begitu saja, maka akan merugikan. Oleh sebab itu, jika ada investor yang akan menanamkan modal di luar negeri,
Memang akan lebih baik untuk melihat kondisi politiknya negara tersebut. Jika kondisi politik tersebut baik, maka akan berdampak positif juga bagi dunia investasi. Yang kedelapan yaitu risiko sistematis, merupakan risiko yang tidak dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi berkaitan dengan makroekonomi yang mempengaruhi pasar seperti tingkat suku bunga, kebijakan pemerintah, kurs, dan lain-lain. Risiko non-sistematis merupakan risiko yang dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi karena hanya ada dalam satu perusahaan atau industri tertentu. Baik, untuk pembahasan yang kelima yaitu hubungan antara risiko dan hasil. Untuk pengertian risiko yaitu dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Untuk lebih luasnya yaitu risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Pengertian hasil yaitu pengembalian atau keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, individu, dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukan. Untuk pengertian risiko dan hasil yaitu adalah kondisi yang dialami oleh perusahaan, institusi, individu dalam keputusan investasi, yaitu baik kerugian maupun keuntungan dalam suatu periode akuntansi. Hubungan antara risiko dengan tingkat pengembalian adalah satu, bersifat linear atau searah. Yang kedua, semakin tinggi tingkat pengembalian, maka semakin tinggi juga pula risiko. Yang ketiga, semakin besar aset yang kita tempatkan dalam keputusan investasi, maka semakin besar pula risiko yang timbul dari investasi tersebut. Yang keempat, kondisi linear hanya mungkin terjadi pada pasar yang bersifat normal. Kemudian, mengurangi risiko. Mengurangi risiko berarti mengambil tindakan yang bersifat meminimalisir atau meminimalisasikan kemungkinan terjadinya risiko kerugian. Mengurangi risiko dapat berarti mengurangi peluang terjadinya atau mengurangi jumlah kerugian yang mungkin terjadi. Kemudian, menahan risiko yaitu berarti kita tidak harus melakukan aktivitas apa-apa terhadap risiko tersebut. Risiko tersebut dapat ditahan karena secara ekonomis biasanya melibatkan jumlah yang kecil, bahkan kadang-kadang orang tidak sadar akan usaha menahan risiko ini. Membagi risiko berarti melibatkan orang lain untuk sama-sama menghadapi risiko. Misalnya, dalam memulai investasi dianggap akan terlalu beresiko kalau hanya melibatkan satu orang. Oleh karena itu, diajak satu atau beberapa orang untuk bekerja sama melakukan investasi tersebut. Yang terakhir, mentransfer risiko, yaitu berarti memindahkan risiko kerugian kepada pihak lain yang bersedia serta mampu memikul beban risiko. Kesimpulan dari materi yang telah disampaikan adalah risiko diartikan sebagai suatu keadaan yang dihadapi oleh seseorang atau sebuah perusahaan di mana terdapat kemungkinan yang merugikan. Risiko harus dikelola dengan teliti karena risiko mengandung biaya yang tidak sedikit. Jika risiko tidak dikelola, maka akan menimbulkan kerugian dan menghambat arus kas, menurunkan kredibilitas, dan menurunkan hubungan baik dengan partner bisnis. Risiko juga dapat dikurangi atau dihilangkan melalui manajemen risiko. Manajemen risiko sangat diharapkan agar dapat mengantisipasi lingkungan cepat berubah, mengembangkan corporate governance, mengoptimalkan strategi manajemen, mengamankan sumber daya dan aset yang dimiliki oleh organisasi, dan mengurangi reaktif decision making dari manajemen teratas. Risiko juga dapat dihindari dengan memilih alternatif yang memiliki risiko rendah. Saran dari materi ini, dengan mempelajari risiko dan ketidakpastian dan pengambilan keputusan ini semoga dapat memberi pengetahuan bagi pendengar maupun pembaca, di mana dengan risiko dan ketidakpastian, seseorang atau manajemen dalam perusahaan dapat mengetahui risiko yang kemungkinan bisa terjadi dan bagaimana pengambilan keputusan dalam perusahaan.
Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan. Semoga bermanfaat. Kemudian mohon maaf atas kesalahannya, banyak kata-kata yang masih harus diperbaiki. Baik, hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.